Ada yang bisa jawab? Kira-kira. Ya, kalau logikanya kan harusnya lebih banyak yang di luar sel ya, karena sel itu kan kecil. Kenapa kira-kira? Karena jumlah sel di tubuh kita tuh miliaran ya. Jadi kalau kita bicara sel yang ada di otak saja, itu neuronnya sudah 100 miliar di otak saja, baru belum di medula spinalis. Artinya, kalau kita jumlahkan sel hati, sel di otot, sel di otak, sel di medula spinalis, sel di ginjal, semua sel itu kan jumlahnya lebih dari triliunan, dikalikan dengan volume per masing-masing selnya, maka tetap saja persentase dari volumenya akan lebih besar dibandingkan cairan ekstraseluler. Nah, apa itu cairan ekstraseluler? Cairan ekstraseluler itu adalah cairan yang terletak di luar sel. Jadi, ada dua pembagian besarnya, cairan yang ada di sekeliling sel dan juga cairan yang ada di pembuluh darah. Nah, itu cairan ekstraseluler ya. Tapi ada juga tambahannya. Tambahan yang penting ini jumlahnya sedikit. Kita sebut dengan cairan transseluler. Cairan transseluler ini letaknya pada bagian-bagian kecil di tubuh kita. Misalnya di dalam bola mata. Di bola mata itu ada cairan aqueous humor, itu letaknya di bilik depan. Di bilik belakang itu ada cairan vitreous humor. Itu berbeda komposisinya dan juga berbeda kekentalannya. Kemudian ada lagi cairan di otak. Jadi cairan cerebrospinalis itu juga masuk transseluler. Kemudian cairan sendi yang ada baik di sendi lutut kita atau di sendi siku, semua di sendi-sendi di tubuh kita itu cairannya transseluler. Semua jumlahnya sangat sedikit ya. Jadi cairan di sendi itu namanya cairan sinovial. Kemudian juga termasuk sekresi gastrointestinal. Apakah misalnya sekresi yang ada di lambung kita, katanya HCl yang ada di dalamnya itu juga termasuk cairan transseluler. Okay, next. Nah ini ya tadi perbandingannya. Kemudian kalau kita lihat cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler, pembedanya biasanya adalah ionnya ya. Jadi ion yang lebih banyaknya. Sebenarnya mereka berdua itu memiliki komposisi ion yang sama, komposisinya, hanya saja konsentrasinya yang berbeda. Jadi maknanya apa? Sama-sama punya natrium, cuma natrium di ekstraseluler lebih tinggi dibandingkan intraseluler. Sama-sama punya kalium, hanya saja kalium di intraseluler lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan di ekstraseluler. Seperti itu ya. Jadi makanya ada istilah kation utama di cairan intraseluler adalah kalium dan juga magnesium. Tapi kalau di cairan ekstraseluler itu lebih banyaknya natrium dan klorida untuk anionnya. Next. Oke, nah jadi di sini gambarannya bisa dilihat lebih jelas. Pembagiannya ada 3 kompartemen ya. Jadi ekstraseluler itu berarti di plasma yang pertama, yang kedua itu adalah di cairan interstisial itu yang ada di antara sel, kemudian cairan intraseluler yang ada di dalam sel. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman coba perhatikan konsentrasi ionnya ya. Konsentrasi ion di plasma, kemudian di interstisial dan juga di intraseluler. Pembedanya pertama adalah protein. Pembedanya protein yang pertama. Nah, osmolalitas itu sama di ketiganya. Apa itu osmolalitas? Osmolalitas adalah jumlah zat terlarut yang ada di dalam larutan. Jadi semuanya sama-sama 290 miliosmol. Tapi kalau nanti teman-teman lihatnya di suatu referensi yang lain, nanti ada yang menyatakan 280, ada 290, ada 300. Tidak masalah, yang penting dia sama tiga-tiganya seperti itu ya. Nah, pembedanya itu adalah di protein yang pertama. Protein di plasma, kemudian plasma itu ada 1 milimolar, sedangkan di interstisial itu 0 milimolar. Ini perbedaan antara ekstraseluler ya. Cairan ekstraseluler itu ternyata kandungan natrium, kalium, dan kloridanya itu sedikit lebih tinggi di dalam cairan interstisial dibandingkan cairan plasma. Kenapa? Karena di plasma ada protein, sedangkan di interstisial tidak ada. Protein itu dia mengambil tempat sehingga yang lainnya jadi berkurang gitu ya. Karena totalnya tetap akan sama 290 karena ada proteinnya jadi yang lainnya lebih kurang. Itu penjelasannya. Kemudian di cairan intraseluler itu proteinnya agak lebih tinggi, itu sekitar 4 milimolar ya.
Dan di sini kita lihat di luar sel natrium lebih banyak ya, di plasma 142, di interstisial itu 145. Di dalam sel itu sekitar 15 milimolar saja. Jadi perbandingannya itu hampir sekitar 1 kali 10, 10 kali lipat di luar sel dibandingkan di dalam sel. Nah, bagaimana dengan kalium? Kita lihat juga ya, kalium di luar sel itu di plasma 4,4, di interstisial 4,5, di dalam sel 120 milimolar. Jadi hampir sekitar berapa itu ya? Berapa kali lipat kira-kira itu? Hampir 20 kali lipat jumlah kalium di dalam sel dibandingkan di dalam sel. Nah, itu perbandingannya ya. Kemudian klorida. Klorida kita perhatikan, klorida ternyata di luar sel lebih tinggi konsentrasinya di dalam sel sekitar hampir 6 kali lipat. Ya, jadi hampir 6 kali lipat pembedaannya. Gitu. Jadi konsep yang kita lihat di sini adalah untuk transcellular fluid, cairannya, konsentrasi ion, dan juga proteinnya tergantung dari jenis cairannya di mana, sedangkan untuk plasma, interstitial fluid, dan cairan intraseluler itu rata-rata sama di semua sel, hanya saja pembedanya yang mana proteinnya lebih tinggi, mana proteinnya lebih rendah. Seperti itu ya, bisa kita next. Next slide. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini semacam resume ya, di mana yang kalau ekstraseluler lebih banyak berarti natrium, kalium, ion bikarbonat, seperti itu. Intraseluler lebih banyak kalium, kemudian fosfat, dan juga protein. Dan juga magnesium. Ya. Silahkan lanjut. Nah, ini ya, kemudian itu tadi yang elektrolit. Kalau yang non-elektrolit, kita lihat yang paling tinggi itu fosfolipid. Fosfolipid kalau yang paling rendah nanti di sini masuk garam empedu, bilirubin, kreatinin, seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang mana yang paling banyak ya, berarti fosfolipid. Fosfolipid lebih banyak daripada kolesterol, kayak gitu ya. Next. Nah, ini untuk persentase dari total body water ya. Secara umum tadi kita sampaikan 60% dari berat badan, tapi ternyata dia ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah usia. Usia lebih banyak body water ini adalah pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Ya, pada anak-anak khususnya bayi baru lahir, kemudian pada bayi ya, jadi pada bayi kurang dari 1 tahun itu total body waternya hampir 73%, 73%, karena lemak tubuhnya rendah, kemudian massa tuanya juga masih rendah, sehingga nanti cairan tubuhnya lebih banyak. Nah, meskipun total body waternya ini tinggi, perubahan efeknya apa? Perubahan sedikit saja pada cairan tubuh anak-anak itu bisa mempengaruhi sistem tubuhnya secara keseluruhan seperti itu ya. Kayak misalnya seorang anak ini kalau dia dehidrasi itu dia jauh lebih berbahaya dibandingkan orang dewasa. Nah, anak-anak ini kalau seandainya dia lagi di terapi, kemudian terapi cairannya itu berlebih, itu bisa lebih berbahaya dibandingkan orang dewasa. Makanya untuk terapi cairan, kemudian koreksi cairan itu pada anak-anak lebih hati-hati dibandingkan pada orang dewasa. Jadi anak-anak ini dia kalau seandainya kurang minum itu jauh lebih cepat dehidrasi dibandingkan kita-kita yang sudah remaja ataupun sudah berusia dewasa. Ya. Kemudian antara laki-laki dan perempuan itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau perempuan ini lemak tubuhnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki rata-rata, sehingga nanti perempuan itu rasionya sekitar 50%. 50% untuk total body water-nya, 50% untuk yang lain. Kemudian usia tua itu tubuh sudah memiliki komposisi yang jauh lebih rendah ya. Jadi sudah turun sekitar 5%, sehingga nanti kita akan lihat orang tua itu akan cenderung kulitnya lebih kering kayak gitu ya. Kemudian dia juga lebih gampang juga untuk dehidrasi dibandingkan anak-anak dibandingkan orang dewasa. Jadi antara anak dan orang tua lebih rentan dehidrasi anak-anak dibandingkan orang tua, tapi orang tua ini kalau dehidrasi dia akan menambah beban tubuhnya jadi lebih berat juga. Oke, next. Nah, di sini ini bab pertama ya, komposisi cairan tubuh. Bab kedua kita masuk pergerakan cairan antara kompartemen ya. Nah, masih lanjut di tempat yang tadi, ini cuma slide berikutnya. Jadi yang di sini Ibu apa satu slide itu nanti terima kasihnya ada beberapa di masing-masing partnya ya.
Okay, next. Bisa di next kan nih? Hana? Iya, ini masih lanjut sebenarnya PPT-nya ke belakang ya. Atau udah saya belum ya? Lagi lanjut terus. Nah, ini balik ke belakang terus ke depan. Ini balik ke belakang berarti. Terus aja. Lagi. Iya. Oke, karena ini kemarin di lanjut dulu. Di setting untuk video ya, jadi masing-masing punya ini, diulangi lagi cakupan pembelajaran dan juga terima kasih yang nanti akan berulang. Oke, ini pergerakan cairan antar kompartemen ya. Nah, jadi ini kalau kita bicara pergerakan cairan antar kompartemen, itu konteksnya kita bicara di kapiler. Pembicaranya di kapiler karena kita tahu bahwa sirkulasi manusia kan dia terbagi dari jantung itu menjadi aorta ya, pembuluh darahnya aorta, arteri, arteriol, kemudian kapiler, kemudian venula, vena cava, balik lagi ke jantung. Nah, di sini kita bicaranya di kapiler ya. Di kapiler inilah terjadi pertukaran cairan, pertukaran gas, pertukaran nutrisi. Itu yang konsep yang teman-teman perlu tahu ya. Kemudian pergerakannya itu ditentukan oleh dua tekanan. Tekanan yang pertama tekanan hidrostatik, yang kedua tekanan osmotik koloid. Tekanan osmotik koloid ini kalau kita baca di buku referensi bisa disamakan dengan tekanan onkotik namanya. Jadi onkotik sama ya, tekanan onkotik sama dengan tekanan koloid osmotik. Nah, apa pengertiannya terlebih dahulu itu yang kita pahami bersama ya. Tekanan hidrostatik ini kita bisa bicara, kalau kita lihat gambar di bawah ya, kalau kita lihat gambar di bawah ini, jadi ada bagian untuk kapiler, ada bagian untuk interstisial. Ya, jadi ada capillary and interstitial fluid. Jadi kita bicara tekanannya di masing-masing tempat. Terminologi dari tekanan hidrostatik adalah tekanan yang menyebabkan terdorongnya cairan keluar dari suatu struktur. Kedua ya, hidrostatik itu artinya dia mendorong cairannya keluar dari struktur tersebut. Artinya, kalau seandainya nanti judulnya tekanan hidrostatik kapiler, berarti dia mendorong cairannya keluar dari mana? Dari kapiler ke cairan interstisial. Ya. Tapi kalau bicaranya tekanan hidrostatik interstisial fluid, cairan interstisial berarti tekanan yang mendorong cairan dari interstisial fluid pindah ke kapiler. Jadi teman-teman hanya perlu memahami konsep awalnya dulu. Tapi dilihat nanti lokasinya yang dimaksud di mana, gitu ya. Kemudian tekanan osmotik koloid. Tekanan osmotik koloid merupakan tekanan yang berusaha mempertahankan cairan berada di suatu ruang. Gitu. Jadi dia akan berusaha mempertahankannya di ruangan tersebut, atau kata lain dia akan menarik cairan dari tempat lain untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya. Jadi bisa kita pahami kalau tadi tekanan hidrostatik mendorong cairannya keluar, tekanan osmotik koloid mempertahankan cairan di ruangan tersebut atau menarik cairan dari luar ke dalam. Dan tempatnya harus kita perhatikan juga. Kalau dia tekanan osmotik koloid kapiler, berarti dia mempertahankan cairan itu untuk tetap di kapiler, atau dia menarik cairan dari interstitial fluid masuk ke dalam kapiler, sama ya. Kalau dia tekanan osmotik koloid dari cairan interstisial, berarti dia gimana? Mempertahankan cairan tetap di cairan interstisial atau dia menarik air dari kapiler ke interstisial. Oke, kira-kira bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, inilah yang nanti akan menentukan pergerakan cairan itu apakah berupa filtrasi ataupun reabsorpsi. Gitu. Jadi teman-teman bayangkan ini kapiler ya. Kapiler kan ada yang ujung arteri yang dari jantung kemudian ke aorta, arteri arteriol, kapiler. Kemudian nah ini berarti dia membawa nutrisi, dia akan filtrasi harusnya ya secara normal dia akan filtrasi masuk ke cairan interstisial, masuk ke dalam sel. Tapi kalau di ujung vena secara normal harusnya reabsorpsi. Ya, reabsorpsi itu artinya dari cairan interstisial masuk lagi ke pembuluh darah kemudian akan dibawa balik ke jantung. Ya. Jadi kita lihat lagi di sini, coba next.
Nah, di sini sebelum kita masuk di sini, tadi hukumnya, coba kita balik ke sebelumnya. Hukum yang menentukan pergerakan cairan itu namanya hukum Starling. Hukum Starling itu dia merupakan selisih, ya, selisih dari selisih dari selisih dari ya, selisih dari tekanan hidrostatik di kapiler dikurangi tekanan hidrostatik di intersisial dikurangi dengan tekanan onkotik selisihnya dari kapiler dengan intersisial. Nah, kalau seandainya dia tekanannya itu akhirnya hasilnya positif, positif itu berarti dia akan filtrasi, berpindah dari kapiler ke intersisial. Tapi kalau seandainya hasilnya itu negatif, berarti pindahnya dari intersisial balik ke kapiler. Gitu. Dia mengalami reabsorpsi. Ya. Next. Nah, kemudian kita pahami makna dari osmosis dan juga nanti difusi ya. Jadi osmosis ini merupakan perpindahan, kalau difusi dulu yang lebih gampang. Difusi merupakan perpindahan konsentrasi dari zat terlarut yang tinggi ke zat terlarut yang rendah. Oke, jadi yang dari tinggi zat terlarutnya ke konsentrasi yang rendah. Kalau osmosis itu kebalikannya, dia dari konsentrasi zat terlarut yang rendah ke konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, gambarnya adalah kalau seandainya dia ada dua cairan yang dibatasi oleh membran semi permeabel, maka nanti yang nomor satu ini banyak zat terlarutnya, yang nomor dua ini zat terlarut yang tidak ada, maka airnya itu akan berpindah dari ruang dua ke ruang satu, gitu ya, dari yang zat terlarut yang rendah ke zat terlarut yang tinggi. Karena gambarannya seperti ini, misalnya kita ada cairan isinya yang nomor satu ini garam gitu, garam pekat ya, garam pekat dengan air. Yang sebelahnya air biasa. Maka nanti kalau kita kasih dia membran semi permeabel ini seperti membran yang bisa dilewati oleh beberapa cairan kayak gitu ya, beberapa zat terlarut. Maka yang pindah airnya itu adalah dari nomor 2 ke nomor 1. Ya, ini hanya dibatasi oleh membran semi permeabel. Kita pindah, next. Nah, kemudian pergerakan cairan antar kompartemen ya. Jadi pada dasarnya kita kembali lagi ke osmolalitas dan osmolaritas tadi. Kalau osmolaritas itu dia lebih fokusnya ke volume dari kandungan pelarut ya. Jadi pelarutnya. Kalau osmolalitas itu konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam suatu kompartemen gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah dia bisa berupa kontraksi ataupun ekspansi. Nah, kita lihat di sini, coba kita next. Ini pergerakannya ya, cairannya artinya kalau kontraksi itu berarti berkurang volumenya di suatu tempat, kalau ekspansi itu berarti berlebih, dibanyakkan volumenya di suatu tempat yang lain. Coba kita next. Nah, ini pergerakan cairannya. Jadi slide ini untuk perlu diketahui saja. Jadi Ibu tidak teman-teman tidak perlu tahu ini secara detail, tapi butuh tahu bahwa misalnya contohnya seperti ini ya, pada kasus-kasus diare, nomor satu aja yang paling gampang kita lihat, pada kasus diare, nah ini ECF-nya, jadi cairan ekstraselulernya kan berkurang ya karena keluar lewat BAB, yaitu diarenya keluar lewat BAB. Nah pada waktu itu maka yang terjadi kompensasinya adalah kandungan di ekstraseluler jadi lebih turun. Jadi yang terjadi adalah kontraksi volume gitu. Nah itu yang maksudnya kontraksi volume. Tapi kalau seandainya pada kasus-kasus misalnya yang nomor 2 ya, nomor 2 paling bawah atau nomor 1 juga bisa ya, satu paling bawah itu ketika infus NaCl-nya berlebih, maka nanti terjadi ekspansi volume. Ekspansi volumenya terjadi di ekstraseluler. Atau kalau seandainya eksesif dari intake garam garam kita terlalu tinggi, maka nanti efeknya adalah dia ekspansi volume juga, cuma lebih pada di ICF dan juga ECF, dua-duanya kayak gitu. Tapi kalau dia infuse NaCl yang isotonik, itu bisa hanya menambah di ECF-nya saja. Nah, nanti kita akan lihat ada istilah isotonis, ada hipotonis, dan hipertonis. Gitu ya. Nah, ini untuk yang slide ini. Coba next dulu.
Nah, ini sel di larutan. Jadi, suatu sel itu kalau kita letakkan di larutan ini dulu mungkin waktu biologi pernah kita belajar ya waktu SMA ya. Jadi suatu sel kita masukkan ya, misalnya di sini selnya di hipotonik. Cairan hipotonik itu artinya dia osmolaritasnya itu lebih rendah dibandingkan yang normal. Jadi di sini cairannya memiliki osmolaritas 200 miliosmol. Tadi kan kita bilang yang normalnya itu sekitar 290 atau 280 ya. Nah, kalau dia masuk ke hipotonik, maka nanti cairannya yang terjadi adalah dia menggembung karena cairannya akan berpindah dari yang zat terlarut lebih rendah ke zat terlarut lebih tinggi. Dan bisa dipahami ya adik-adik semua. Jadi karena zat terlarut lebih rendah di cairan tersebut, masuklah dia ke dalam sel, sehingga selnya jadi membengkak. Tapi kalau seandainya kita masukkan dia ke dalam cairan hipertonik, itu ketika cairannya itu lebih banyak zat terlarutnya, jadi pada contoh di sini sekitar 360 ya, 360 eh, ininya osmolaritasnya. Maka nanti yang terjadi adalah karena selnya itu zat terlarut yang lebih rendah, maka cairan yang ada di sel pindah ke cairan di luarnya sehingga cairannya selnya mengkerut seperti itu. Nah, maka yang aman memang sel ini kita letakkan di cairan yang isotonis. Jadi misalnya, makanya ini adalah prinsip misalnya terapi cairan ya. Jadi kalau ketika di klinis orang ini dehidrasi, kemudian kita berikan cairan yang isotonis. Isotonis itu misalnya cairan infuse NaCl dengan kandungan yang sama seperti itu. Atau nanti infuse RL. RL itu juga isotonis. Tergantung kebutuhan pasiennya. Ya, kalau seandainya kita berikan ke cairan hipotonik atau hipertonik, maka nanti sel dari orang tersebut bisa menggembung atau menyusut sesuai dengan kondisi yang diberikan. Oke, jadi di sini sudah ada kaitannya ya. Osmolaritas disebut dalam satuan osmol per kilogram air. Kalau osmolaritas itu konsentrasi zat terlarutnya disebut dalam osmol per liter larutan. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau yang tadi kilogram air, yang di bawah osmolaritas ini liter larutan. Oke, next. Nah, jadi nanti secara kalau di klinis efeknya apa? Misalnya kalau seandainya seseorang terjadi gangguan elektrolit, ya, gangguan elektrolit terjadi hiponatremia, natrium di dalam darahnya rendah. Kan harusnya di natrium di dalam rendah itu tinggi atau dalam rentang 142 sampai 145 milimol per liter. Tapi ternyata ini rendah, maka yang terjadi adalah dia bisa menyebabkan udem pada otak orang tersebut karena cairannya dari sekitar otak masuk ke dalam otak gitu. Jadi dari cairan yang di luar masuk ke dalam sel neuron sehingga akhirnya terjadi udem. Ya. Oke, nah next. Oke, kita lanjut. Ini yang ketiga. Yang ketiga kita lihat secara keseluruhan karena ini penjelasannya sudah Ibu buat di YouTube supaya tidak diulang lagi. Tapi kita review sedikit. Next. Jadi untuk keseimbangan cairan dan pengaturannya intinya adalah yang intake itu sama dengan output. Jadi asupan kita itu jumlahnya harus sama dengan outputnya. Kemudian next. Dan intake itu bisa dari yang kita minum, bisa dari serapan dari saluran gastrointestinal, gitu ya. Kalau keluaran bisa berupa keringat, bisa berupa urin, bisa berupa di dalam feses. Itu bentuknya. Next. Oh ya, jadi jangan lupa ada istilah insensible water loss. Jadi kehilangan cairan yang tidak kelihatan. Kehilangan cairan yang tidak kelihatan ini bisa dari paru-paru kita, bisa dari kulit kita seperti itu. Jadi dari kulit tapi bukan berupa keringat. Nah, itu insensible water loss ya. Tadi dia bisa hilang tapi nggak kelihatan bentuknya seperti apa. Dari paru-paru itu misalnya bisa dari udara yang kita keluarkan. Dia ikut bersama udara yang kita keluarkan. Oke, kemudian, nah ini next. Ini total input dan output. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami lebih lanjut dan ini sudah dijelaskan lebih detail di video. Ada dua sistem yang berperan dalam ini ya, dalam pengaturan osmolaritas cairan ekstraseluler dan juga konsentrasi natrium. Jadi